Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Anwar Mulyadi. Saya akan melanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu bab 4 IP address dan subnetting. Nah, outline-nya ada yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP private, yang ketiga class pool dan classes addressing, yang keempat kasus subnetting, yang kelima konsep blok subnet, yang keenam konsep switch dan router. Nah, kita membahas yang pertama dulu, yang pengenalan IP address dan subnetting. Pengenalan IP address dan subnetting kita akan bahas itu ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah dinamakan IP address. IP address ibarat nama, yaitu antar device ingin selalu berkomunikasi maka memerlukan yang namanya IP address. IP address yang tersedia di sini ada dua, yaitu yang pertama yaitu IPv4. Untuk yang IPv4, penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam bentuk 4 oktet, yang dimana setiap oktet yang berada dari 8 bit, dan jika jumlah totalnya menjadi 38 bit, angka yang terdapat pada setiap oktatnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255, tidak kurang dan tidak lebih. Untuk penulisan IP address versi yang benar itu perlu disertakan prefix. Nah teman-teman, kalau misalkan kita singgung terkait Cisco, misalkan pada konfigurasi IP address di Cisco itu menggunakan subnet mask, dan kalau di Mikrotik itu menggunakan Verivox. Itu bisa digunakan saat pengkonfigurasian Mikrotik. Adapun Cisco biasa menggunakan subnet untuk /24, itu jumlahnya IP yang bisa digunakan, yaitu 256 ya teman-teman. Nah kita selanjutnya yang IP kedua. Yang selanjutnya IPv6 mempunyai panjang angka 128 bit dan terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang dipisahkan dengan 2. Masing-masing kumpulan angka dan huruf itu adalah representasi desimal dari 10 angka biner. Oleh karena banyaknya memungkinkan kombinasi angka dan huruf yang ada, IPv6 dapat mampu 300.442.316.463.469.211.468.211.456. Nah teman-teman, alamat dengan jumlah yang banyak itu, dunia internet tidak akan kekurangan IP address untuk waktu yang cukup lama. Salah satu contoh alamat IPv6 yaitu 2000/1 CDBA 32579052. Nah pertama ada subnetting, adalah upaya proses untuk subnetting ya teman-teman. Subnetting itu adalah upaya atau proses untuk memecahkan suatu network dengan jumlah host yang cukup banyak. Yang kedua, beberapa network jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas. Tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP classes A atau B dan C yang sudah diatur. Nah itu penjelasan tentang IP address dan subnetting ya teman-teman. Selanjutnya ada IP addressing public dan private. Nah lebih singkatnya dari penjelasan saya, yaitu singkatnya IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalkan kalian mengakses pajabok.com, youtube.com dan lain sebagainya, dan lain aplikasi sebagainya ya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik. Masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan di device yang kalian terkoneksi ke internet. Nah alamat IP private bisa digunakan di dalam jarak maka dan tidak dapat diakses langsung dari internet, adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai network address translation net, yang disingkat disebut NAT.
NAT ya teman-teman, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik itu tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, ini contoh kelas ada kelas A, kelas B, kelas C nih. Kelas A 10.0.0.0. Nah, ada juga 10.255.255.255. Nah, kelas B-nya ada 172.116.0.0. Nah, yang selanjutnya yang ini 172.31.255.255. Nah, yang kelas C-nya adalah ada 192.162.10.0. Selanjutnya 192.168.1255.125. Jadi yang belakangnya mas sama aja ya guys teman-teman. Nah, kita selanjutnya untuk alamat IP private dikategorikan menjadi 3 kelas yang di mana pada setiap kelasnya sudah didefinisikan rangernya. Nah, itu yang pertama kalau ada kelas A 10.0.0. Nah, selanjutnya juga 10.255.255.255. Contoh misal ada 10.256.21. Nah, ini bukan termasuk IP private karena sudah melebihi range yang jadi ini merupakan IP publik. Nah, terus yang kedua ada kelas B. Jadi kelas B itu IP address-nya ada 172.1.16.0.0 172.31.255.255. Contoh misal ada 172.35.0.0. Ini merupakan bukan termasuk IP private karena sudah melebihi range-nya, jadi ini merupakan IP publik. Nah, yang ketiga ada kelas C yaitu 192.168.10.0. Terus selanjutnya ada 192.168.255.255. Contoh misal ada 192.160.256. Nah, ini bukan termasuk IP privat karena sudah melebihi range yang jadi merupakan IP publik. Nah, selanjutnya ke bab selanjutnya ya teman-teman, IP address, class pool dan classes. Kita akan membahas IP address dan class pool dan classes. Nah, IP address privat alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal seperti LAN. Nah, IP address publik alamat IP yang dapat diakses secara global di internet, contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Ini adalah kelas ada kelas A, kelas B, kelas C. Yang ini yang pertama ada beberapa kelas, yaitu ada 5 kelas, yaitu yang pertama ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan kelas E. Nah, nilai oktet pertama itu ya 00 sampai 1727. Subdesmarknya minimal ada 255.0.0.0. Jadi itulah yang pertama, yang kelas A subnettingnya seperti ini yang 127. Nah, terus yang kelas B ada 128 sampai 191. Jadi subnetmarknya jadi 255.255.0.0. Jadi per 6 CIDR-nya jadi 16 ya. Yang kelas C-nya 192 atau 223 255.255.255.0 itu CIDR-nya jadi 24. Nah, dan selanjutnya itu ya, teman-teman. Nah, ada ini kelamaan tadi kelas dan alamatnya, jadi kelas A, kelas C, kelas B dan kelas C itu teman-teman ya. Kita selanjutnya ke bab selanjutnya, kasus subnetting. Yang pertama itu untuk melakukan proses subnetting Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai. Prefix dan subnet mask itu namanya yaitu untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Perbedaannya untuk prefix itu digunakan dalam konfigurasi yang dilakukan oleh vendor Leratic. Subnetmark-nya ada perbedaan yang untuk subnetmark itu digunakan dalam pengkonfigurasian yang ada di vendor Cisco IP network, yaitu memiliki definisi tanda alamat pada suatu jaringan seperti LAN. IP broadcast yaitu memiliki definisi alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN.
range IP yang digunakan jadi IP berapa saja yang bisa digunakan, yaitu jadi ada berapa ya teman-teman. Nah terus selanjutnya kepada bagian bab selanjutnya itu kasus terus. Nah ini jadi saya mengambil contoh, saya mempunyai live server 12 host atau PC kelas A itu 10.000 yaitu 10.255.255.255. Jadi kelas B nya ada 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah terus selanjutnya ada kelas C yaitu 192.168.1 terus selanjutnya ada 192.168.255.255. Nah jadi saya mengambil contoh yaitu kelas B untuk saya cari IP networknya beberapa dan broadcastnya berapa. Nah pertama kita cas dulu prefixnya, yaitu kita bisa tahu dengan 2 pangkat beberapa yang jumlahnya itu melebihi 12 dpi, tidak lebih dan tidak kurang, itu 2 pangkat 4 yaitu 16. Rumus prefix yaitu 32 ini 4 yaitu jadi 328 yaitu ya. Jadi prefix yang bisa kita gunakan adalah size 28. Rumus total IP yaitu total yaitu 32 sampai 281 2 pangkat 4 hasilnya 16. 16 ini adalah kelas C. Kita fokuskan pada perubahan oktet yang terakhirnya saja. Yaitu selanjutnya ke rumus subnet max ada yaitu 256.16 sampai 240 255.255.255.240 cross 172.16.10 kali 28 untuk IVN yaitu 01.16.32. Yang selanjutnya untuk IPB nya ada 19.31. Nah dan IPN dan IPB bisa kita simpulkan. IPN 172.1 172.16.10.10. Nah yang IPB nya ada 172.16.10.19. Range IPN bisa digunakan IPN 172.16.10.1. IPB nya itu yaitu 172.16.10.14. Nah ini hanya yang bisa digunakan yaitu ya teman-teman. Nah kita next ke bab selanjutnya, yaitu ada kasus subnetting. Itu salah pengertian ya guys, subnetting ini bisa subnetting, maaf. Nah saya ini tuh mengambil contoh dari saya mempunyai server 60 host atau PC kelas A 10.0.0.0. Nah itu seperti 10.255.255.255. kelas B nya ada 172.116.0.0. terus selanjutnya ada 172.31.255.255. Nah jadi kelas C nya ada beberapa, itu yang pertama ada 192.168.0.0. Nah ada juga 192.168.255.255. Itulah seperti yang disampaikan oleh saya, yaitu yang pertama ada kelas A, ada kelas B, dan yang terakhir kelas C. Contoh yaitu saya ingin mengambil contoh yaitu kelas A. Untuk saya cari IP networknya berapa dan IP broadcastnya berapa. Langkah pertama kita cari perpangkatan 2 yang hasilnya yang melebihi host yang diminta. 2 pangkat 64 rumus prefix itu 32 66 20 yaitu 26. 32 dikurangi 6 yaitu 26. Jadi prefix yang bisa digunakan adalah /26. Rumus total IP ada 2 32 sampai 26 2 pangkat 2 6 hasilnya 64. Nah 64 ini adalah kelas C. Jadi kalau kelas C difokuskan kepada perubahan oktet yang terakhirnya saja. Nah selanjutnya ada rumus subnet max. Rumus subnet max adalah subnet max 256.64.192.
Selanjutnya ada 255.255.255.192. Contoh 10.1.1.1.20. Rumus IPN yaitu ada 0.64.12.8.92. Yang untuk IPB-nya ada 63.127.9 apa 19 ya? 9 ya. Nah, dari IPN dan IPB ini bisa kita simpulkan. IPN 10.10.54, IPN 10.10.172 ini tidak bisa digunakan. IP ini tidak bisa digunakan. Nah, yang bisa digunakan itu IPN 10.1.1.65, yang IPB-nya 10.1.1.1.12.6. Nah, itu ya teman-teman. Next, kasus simulating 3. Saya akan mengambil contoh dari keberadaan saya yang mempunyai lab server 100 host atau PC. Kelas A nya ada 10 titik, IP address-nya kelas A nya 10.10.10.10.10. Terus selanjutnya ada 10.255.255.255. Terus yang keduanya ada kelas B yaitu 172.1.0.172.31.255.255. Kelas C nya ada juga 192.168.000. Terus yang terakhir 192.168.0.255.0.255. Saya mengambil contoh yaitu kelas C. Untuk saya cari IP networknya berapa dan IP broadcastnya berapa. Langkah pertama, kita cari perpangkatan 2 yang hasilnya melebihi host yang diminta. 2 pangkat 7 128. Rumus prefix 32 kurang 7 kurang 8 85 yaitu ya guys teman-teman. Nah, ini rumus total IP. Kan kedua pangkat, jadi kelas kita fokus pada yang sama saja. Nah, itu ya teman-teman. Yang selanjutnya ada konsep blok subnet. Yang pertama ada IP network, yang kedua ada IP broadcast, yang ketiga ada diibaratkan seperti ruangan, yang keempat blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi, yang keempat yang terakhir kumpulan isi yang perlu berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Ya, itulah konsep blok subnet ya. Yang selanjutnya ada IP P4 delivery type. Nah, unique case 1 to N communication, itu sebuah proses pengiriman data tepat diterima oleh satu host. Contohnya komunikasi yang dilakukan oleh IP address, baik itu IP address kelas A atau B atau C. Jadi dari satu host mengirimkan satu yang sudah ditentukan tujuannya. Multicast one to many communication, yaitu proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam satu grup. Contohnya IP address kelas D. Broadcast one to communication, yaitu proses pengiriman data yang diterima oleh semua host yang ada pada jaringan yang bisa kita sebut grup broadcast yang sama ataupun pada blok yang sama. Nah, itulah IPv4, penjelasan IPv4 delivery type ya. Type-nya gimana? Jadi saya tadi udah bacakan. Lanjut, IPv4 delivery type. Nah, ada switch yang pertama ada switch mengkomunikasikan perangkatnya satu network. Ada router mengkomunikasikan perangkat yang berbeda di networknya. Nah, contohnya ini router, ini switch atau ini router. Ini contohnya ya teman-teman nih. Ada ini switch dan ini router. Nah, teman kita next selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.